Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mujawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah para mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan online dengan materi yaitu tentang sholat. Oke, baiklah kita mulai saja dengan ta'rifus sholat, yaitu pengertian sholat. Apa sih sholat itu kan? Sholat berbahasa adalah doa. Jadi rangkaian awal sampai akhir merupakan sebuah doa. Doa tentunya doa untuk kita dan saudara-saudara kita. Sedangkan sholat menurut istilah yaitu serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari sholat. Selanjutnya yaitu dalil wajib sholat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Surat Al-Hajj, itu ayat 77. Sekarang hikmah ajaran sholat. Yang pertama merupakan benteng pertahanan dari perbuatan maksiat. Dengan menjalankan sholat, insya Allah kita dijauhkan dengan maksiat. Dan yang kedua mendidik manusia untuk hidup bersih dan rapih. Tentunya kita dengan sholat kita berwudu dan berpakaian bersih. Itu merupakan sebuah hikmah ajaran sholat. Dan selanjutnya yaitu membiasakan hidup sehat. Mandi dulu, berwudu dulu, bisa merupakan hikmah dari sholat. Selanjutnya yaitu mendidik hidup disiplin. Dengan menjalankan sholat yang 5 waktu, kita bisa hidup disiplin. Misalkan kita dalam keadaan lelah atau capek, tapi kita wajib untuk menjalankan sholat yang 5 waktu. Selanjutnya yaitu melatih kesabaran tentunya. Dan mengikat tali persaudaraan antara sesama muslim dengan sholat berjamaah di masjid. Kita dapat bertemu sesama muslim, yaitu bisa mengikat tali persaudaraan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas yaitu waktu sholat fardu. Dan dalil Al-Quran yang artinya sesungguhnya waktu-waktu sholat itu sudah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Tuh sholat dari surat An-Nisa ayat 103. Waktu sholat. Waktu terbaik untuk sholat subuh. Nah, ini ada dalilnya. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dan waktu sholat subuh sejak terbitnya fajar shodiq hingga sebelum terbitnya matahari. Itu merupakan waktu sholat subuh ya. Imam Bukhari juga pernah meriwayatkan bahwasanya siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maka ia tergolong melaksanakan sholat subuh. Itu waktu sholat subuh. Selanjutnya waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur dimulai dari tergelincirnya matahari sedikit ke arah barat ya. Kita lihat ini sedikit ke arah barat dari posisi titik pusat di angkasa atau jawal ya, sampai panjang bayangan suatu benda yang terkena matahari sama panjangnya dengan ukuran benda aslinya. Itu waktu sholat duhur. Boleh sekarang dengan jam ya, ada jam 12 lewat, ada jam 12 kurang tentunya, itu waktu duhur. Tapi untuk ketentuannya kita lihat ketentuan seperti ini. Selanjutnya
yaitu waktu sholat asar. Waktu sholat asar dimulai jika panjang bayang-bayang benda, ya. Kita lihat mulai bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Benda itu misalnya 1 meter, terus melebihi misalkan 1 jengkal. Hingga terbenamnya matahari itu adalah waktu asar. Selanjutnya ada waktu maghrib. Nih, gimana waktu maghrib? Dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya warna merah semburat matahari yang sudah tenggelam di ufuk barat. Ya, lihat waktu maghrib. Waktu isya, sekarang waktu isya nih, itu dimulai habisnya waktu maghrib sampai datangnya waktu subuh terbitnya fajar shodiq. Itu waktu isya panjang sekali ya. Nah, kita lihat untuk kesemuanya. Adapun waktu sholat berdasarkan perhitungan hisab letak posisi matahari sewaktu diputari bumi, penjelasannya sebagai berikut ya. Lihat coba. Waktu masuk sholat sesuai hasil perhitungan falakiyah ditambah 5 menit. Nah, waktu tambahan sebagai kehati-hatian ikhtirat, semisal dari perhitungan waktu zuhur jatuh tepat pada 12.00, maka hendaklah salat pada pukul 12.05. Jangan sampai kurang, lebih baik lebih untuk masuk ke waktu sholat. Sedangkan waktu berakhirnya, untuk berakhir waktu sholat untuk berakhir sholat fardu, yaitu waktu sesuai hasil perhitungan falakiyah dikurangi 5 menit. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurangi 5 menit. Semisal batas akhir waktu zuhur mulai 15.00, maka janganlah salat melebihi pukul 15.55 tentunya. Jadi dikurangi 5 menit. Selanjutnya adapun sholat yang ada dalam kalender atau almanak itu merupakan hasil perhitungan falakiyah dan sudah ada penambahan waktu serta pengurangannya atau jadwal waktu sholat siap saji yang tidak perlu proses kepala. Wah, enak, kita sudah disediakan sama pemerintah tentang waktu sholat dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah. Kita tidak usah mengukur dengan matahari tentunya. Ya, terima kasih kepada pemerintah sudah menyediakan waktu sholat di almanak. Dan tinggal praktisnya itu melihat jam tangan atau jam dinding. Selanjutnya syarat sah sholat. Nah, akan membahas syarat sah sholat apa saja. Syarat sah sholat agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah sholat. Yang pertama, beragama Islam, maka orang kafir atau bukan orang Islam tidak mempunyai kewajiban melaksanakan sholat, no way tentunya. Terus balik, maksudnya sudah cukup umur untuk melakukan sesuatu yang sifatnya wajib. Balik ya. Berakal sehat, tidak dalam keadaan gila atau kehilangan akal. Terus muwayyiz, mampu membedakan antara yang baik dan benar. Islam, balik, berakal sehat, dan mumayyiz, syarat wajib sholat. Ya. Selanjutnya yaitu syarat sah salat. Syarat sah salat, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis, badannya bersih, nggak bau, pakaiannya bersih dan juga pakaian bersih, wangi, dan tempat sholatnya juga terhindar dari najis. Selanjutnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil itu dengan hadas wudhu dulu, dan hadas besar tentunya harus adus. Itu syarat sahnya salat. Selanjutnya menutup aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan semua anggota tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah tentunya. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan maksudnya.
Terusnya menghadap kiblat, wastiqbalul kiblati. Ya, harus menghadap kiblat. Bagaimana berkendaraan? So, kita menuju ke Jogja dari Subang. Sedangkan kereta menghadapnya ke timur. Oh, kita boleh-boleh saja kalau daruratnya. Terusnya yang kelima itu sudah masuk waktu sholat. Misalkan waktu mau sholat subuh, kita belum waktunya sholat subuh, kita melaksanakan sholat subuh, tentunya tidak sah. Oke, selanjutnya syarat-syarat rukun sholat. Ya. Yang pertama niat. Niat turu bisa nawa itu sholli parul maghribi selasa rakaati mustaqbil bati pan makmun adaan makmunan lillahi ta'ala wa akbar. Tentunya niatnya wajib, tapi melafadzkannya itu sunat. Sedangkan tempatnya niat itu di dalam kolbu atau dalam hati. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita berbaring, ya, dengan menghadap kiblat. Kalau bisa tidak berbaring juga dengan isyarat. Nah, kalau ketiganya tidak bisa, duduk berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa, dengan isyarat tidak bisa, berarti itu sudah meninggal. Yang ketiga takbiratul ihram. Allahu Akbar itu tentunya ini mulai sholat ya, seperti tadi pengertian dari sholat adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wajib takbiratul ihram. Terusnya membaca surat Al-Fatihah, di mana Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuh. Surat Fatihah wajib. Kalau surat Fatihahnya berantakan atau jelek, nggak sah sholatnya. Makanya kita diwajibkan sholat berjamaah ke masjid dengan tujuan yaitu kita ikut ke imam, tentunya dengan ganjaran atau pahalanya 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatul fardhi arba'u wa isrun darajah. Itu ya. Apabila dalam Fatihahnya tidak baik atau tidak kurang baik, kita dianjurkan, diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Terusnya yang kelima ruku. Yang keenamnya tumaninah. Yang disebut tumaninah di sini maksudnya jeda antara ruku dengan bangun dari ruku, yaitu dari i'tidal. Jadi ruku langsung nggak ada jeda bacaannya, langsung i'tidal lah, itu nggak benar. Bukan nggak benar, kurang sempurna. Terus ada tumaninah lagi antara i'tidal dengan sujud. Jadi i'tidal, udah jeda waktu kira-kira antara bacaan subhanallah langsung sujud. Dan tumaninah lagi, tentunya antara jeda antara sujud dengan duduk di antara dua sujud. Tumaninah lagi, duduk untuk tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir wajibkan. Terusnya membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir. Terusnya salam pertama, wajib salam pertama. Salam keduanya sunnah. Terusnya niat keluar dari salat. Terus yang terakhir tertib. Yang dimaksud tertib di sini yaitu mengurutkan rukun sesuai apa yang telah dituturkan. Misalkan takbiratul ihram langsung sujud, i'tidal, itu berantakan, tidak berurutan, itu maksud tertib. Oke, baca niat sholat 5 waktu kita contohkan.
Sini usolli farus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melaksanakan sholat subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Berdiri dalam sholat itu wajib. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, misalkan susah berbaring juga, ya kita dengan isyarat kedipan mata. Subhanallah, ada keringan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Apapun alasannya, sholat harus dilaksanakan, yaitu wajib hukumnya. Ya, ini bacaan Fatihah tadi sudah bacakan. Oke, bacakan lagi dengan bismillah atau basmalah, itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya itu ada keterangan tegak derajat sujud gerakan sholat, itu harus sempurna. Awas, ini kita lihat gambarnya. Sujud yang benar, anggota sujud bukan kepala, ini apa namanya, jidat, terus kedua tangan, terus kedua lutut, dan kedua belah kaki ini harus nempel ke sajadah, ya. Jangan sampai kakinya, kukunya yang ditempelkan kepada sajadah itu kurang sempurna, ya. Selanjutnya, itu lihat duduk di antara 2 sujud, lihat kakinya, ya. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan tentang sholat. Kita dilanjut lagi, yaitu di kampus tentunya untuk lebih detailnya. Terima kasih.